Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo Gibran. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Isu Jokowi turun gunung menangkan Prabowo Gibran, Muldoko beri jawaban tegas. Selain diterpa isu pemakzulan, Presiden Jokowi juga dituding turun gunung untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Merespons tudingan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pun membantah secara tegas. Dia mengatakan sikap Jokowi atas Pilpres 2024 adalah netral. Isu ini timbul ke permukaan, karena intensitas Presiden Jokowi ke daerah yang begitu sering. Apalagi, kunjungan Presiden Jokowi ke daerah yang sebelumnya juga dikunjungi capres-cawapres lainnya. Mengenai seringnya Presiden kunjungan kerja ke daerah, Muldoko menjelaskan bahwa itu menjadi tuntutan tugasnya. Sekaligus sebagai jawaban atas kondisi terkini masyarakat. Dengan kondisi sekarang ini di mana ada sedikit kenaikan harga pangan, Presiden hadir punya tanggung jawab untuk membantu dan itu bagian konstitusi, ujar Muldoko lebih lanjut. Menurut Muldoko, semua presiden terdahulu juga tentu melakukan hal yang sama, sehingga ia meminta agar semua kalangan melihat hal tersebut dari sudut pandang yang positif. Mantan Panglima TNI itu menegaskan, kunjungan presiden ke daerah karena dirinya ingin melihat kondisi real masyarakat, terlebih setiap bertemu masyarakat, presiden tidak pernah menyinggung mengenai pemilu 2024. Enggak ada berbicara itu pemilu. Sama sekali nggak pernah terucap presiden, katanya. Muldoko lantas mengajak publik untuk lebih jernih dalam melihat situasi, termasuk mengenai gencarnya kunjungan presiden ke daerah. Kalau dari sisi negatif, pasti akan memunculkan kesimpulan yang salah. Tapi kalau dari positif, tanya saja masyarakat yang didatangi presiden, ucapnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Jokowi digugat ke PT UN soal dinasti politik dan nepotisme, ini kata Gibran. Presiden Jokowi digugat ke PT UN Jakarta oleh advokat-advokat TPDI dan Perekat Nusantara. Jokowi digugat atas perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara dan pihak terkait. Para advokat yang menggugat tersebut yakni Petrus Celestinus. Alasan gugatan TPDI dan Perekat Nusantara adalah karena dinasti politik dan nepotisme yang dibangun oleh Presiden Jokowi saat ini telah menjadi ancaman serius terhadap pertumbuhan demokrasi dan secara absolut akan menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan dinasti Jokowi yang berpuncak di Mahkamah Konstitusi, kata Petrus Celestinus. Petrus mengatakan, dinasti politik Presiden Jokowi saat ini tidak hanya menguasai suprastruktur politik di eksekutif dan legislatif, akan tetapi juga menguasai, bahkan menyandera lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi. MK, disebut oleh Petrus, selaku pelaksana kekuasaan kehakiman telah kehilangan kemerdekaan dan kemandiriannya, karena jaminan UUD 1945 telah digusur oleh kekuatan dinasti politik. Kedaulatan rakyat akan menjadi korban pertama manakala dinasti politik Jokowi dibiarkan berkembang dan beranak pinak ke seluruh sentra kekuasaan, sehingga jika suprastruktur politik di pucuk pimpinan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada di bawah kendali Presiden Jokowi, maka kedaulatan rakyat secara absolut akan bergeser menjadi kedaulatan dinasti politik Jokowi, ucapnya. Dalam gugatannya, TPDI dan Perekat Nusantara menggugat Jokowi, Hakim MK Anwar Usman, adik ipar Jokowi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi, Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution, menantu Jokowi, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan KPU. Adapun sebagai pihak turut tergugat, yakni Mahkamah Konstitusi, Hakim MK Saldi Isra dan Arif Hidayat, kemudian ada Iriana Jokowi, Kaesang Pangarep, dan media Masa Tempo. Adapun tuntutannya adalah meminta agar PT UN Jakarta menyatakan dinasti politik dan nepotisme sebagai perbuatan melawan hukum atau sebagai suatu perbuatan yang dilarang, sehingga harus dihentikan, kata Petrus. Juga keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sepanjang atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan dibatalkan, sambungnya. Respons Gibran terkait gugatan tersebut, Gibran sudah buka suara, dia menyatakan tak masalah digugat oleh TPDI dan Perekat Nusantara. Iya silakan, ucap Gibran di Jakarta, singkat. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga hari ini.
Prabowo Gibran mengapresiasi langkah Ganjar Mahfud dalam pembagian telur. Muhammad Pradana Indra Putra, Koordinator Nasional Penerus Negeri dari pasangan Prabowo Gibran, mengungkapkan apresiasinya terhadap inisiatif tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD yang aktif melakukan kegiatan belusukan dan mendistribusikan telur kepada masyarakat. Pradana melihat langkah tersebut sebagai pengakuan terhadap program makan siang dan susu gratis yang diperkenalkan oleh pasangan Prabowo Gibran, dan ia berpendapat bahwa langkah tersebut dapat menjadi inspirasi positif yang pantas untuk diadopsi dan diduplikasi demi kesejahteraan masyarakat. Kami mengapresiasi TPN Ganjar Mahfud yang akhirnya mengakui pentingnya menjaga gizi anak-anak dan ibu-ibu Indonesia, tapi sayangnya hal tersebut sudah diinisiasi oleh Prabowo Gibran terlebih dahulu, dan bahkan lebih komprehensif dari sekedar telur, tetapi keseluruhan atau satu paket makan plus susu, kata Pradana. Pradana menjelaskan, program makan siang dan susu gratis merupakan satu bentuk kesadaran Prabowo Gibran dalam menjaga kualitas sumber daya manusia di Indonesia, tidak hanya sejak balita tetapi juga saat dalam kandungan lewat program pemenuhan gizi ibu hamil. Dia menambahkan, program Prabowo Gibran tersebut akan mempunyai multiplier efek berganda, secara ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat karena akan memanfaatkan UMKM sekitar dalam pemenuhan program tersebut. Karena catering atau warung makanan merupakan salah satu unit usaha yang paling banyak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, ucapnya. Lebih jauh Pradana menjelaskan, pihaknya juga melihat bagi-bagi telur yang dilakukan TPN Ganjar Mahfud tidak akan cost efficient jika akan disinkronkan dengan program KTP Sakti karena biaya distribusi dan juga administrasinya bakal jauh lebih besar dibandingkan pembagian telurnya sendiri. Sekali lagi kami mengapresiasi TPN Ganjar Mahfud yang sudah mengikuti langkah Prabowo Gibran dalam pentingnya menjaga gizi anak dan ibu Indonesia, ungkapnya. Sebelumnya, Sekjen PDIP sekaligus Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto belusukan bagi-bagi telur di Rusun Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Hasto menolak belusukannya itu disamakan dengan program susu gratis dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hasto membeberkan alasan memilih telur untuk dibagi-bagikan kepada warga Rusun Tanah Tinggi. Ia mengatakan telur memiliki kandungan protein yang tinggi dan rendah glukosa sehingga dapat mencegah stunting. Kami memberikan telur karena ini secara empiris menurut para ahli gizi telur kaya protein, bagus tidak hanya mencegah stunting juga dalam pertumbuhan kecerdasan anak-anak kita, kata Hasto.